ditawarkan oleh BINUS, semester depan ngambil lagi mata kuliah yang ditawarkan BINUS, tetapi mata kuliahnya yang berbeda. Oke, jadi memang sebenarnya tergantung ya, fleksibel ya. Kalau seandainya memang kampusnya itu mengarahkan nih, kamu bagusnya ambilnya ini gitu ya, itu boleh. Bisa kalau dikombinasi dengan yang lainnya juga bisa ya Bu ya. Bisa. Oke, pertanyaan berikutnya yang keempat. Nah, untuk learning experience nih yang seperti ditawarkan sama BINUS online ataupun AIS itu tuh learning experience yang seperti apa sih dari Pak Agus terlebih dahulu, Pak Agus? Ya kalau learning experience ya dari mahasiswa itu kan bisa belajarnya bukan cuma dari pakar di perguruan tingginya, tapi dia bisa belajar dari pakar di perguruan tinggi lain, di marketplace yang lain dia bisa belajar. Kemudian dari mahasiswa juga bisa mendapatkan teman. Misalnya kalau di dalam program itu ada kerja kelompok dengan mahasiswa perguruan tinggi lain, maka dia akan bisa bertemu dengan mahasiswa di perguruan tinggi lain. Jadi bukan cuma hanya di lokalnya saja, tapi dia bisa bergaul dengan semua mahasiswa. Lingkupnya lebih luas lagi ya maksudnya. Dari sisi mahasiswa, kemudian dari sisi dosen ya pasti tentunya dosennya juga bisa berkolaborasi dengan dosen perguruan tinggi lain, sehingga learning experience ini akan menjadi banyak, lebih variasinya dan juga lebih menarik ya Pak. Menarik. Jadi mahasiswa juga belajarnya kan tidak kalau yang biasanya kan ini aja monoton. Nah ini kan dia caranya lain. Kalau dari testimoni mahasiswa pernah ada pengalaman apa Pak? Yang mungkin disampaikan ke Pak Agus gitu Pak? Iya, mereka banyak belajar dengan adanya teman-teman yang berbeda pendapat, yang berbeda cara pandang. Nah itu yang melengkapi mereka berdua. Oke, kalau dari AIS Institute gimana Bu untuk learning experience yang ditawarkan kepada mahasiswa? Ya, saya rasa lebih kurang sama ya. Tapi gini, kalau di AIS Institute itu kan mahasiswa bisa memilih seperti tadi saya katakan, ada mata kuliah yang dikembangkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, ada yang dari Swetang, ada yang dari edX, dari Coursera, dan itu berbeda-beda ya. Jadi bisa saja mahasiswa itu punya pengalaman ketika mengambil mata kuliah yang dikembangkan oleh UI, itu ada sesi Zoom-nya ya, dia bisa berkomunikasi langsung dengan dosennya, dengan sesama teman yang dari perguruan tinggi lain. Nah, tapi ketika dia ngambil mata kuliah di edX, itu sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada dosen, tidak ada tutornya ya, mereka harus belajar sendiri. Dan di situ juga mungkin mereka bisa bertemu dengan peserta dari negara lain. Itu menjadikan mereka bisa lebih fleksibel ya untuk menghadapi masalah atau menyelesaikan mata kuliah yang mereka ambil ini. Sebab berbeda-beda sekali ya. Ada yang harus ada ujiannya. Kalau yang mata kuliah di UT itu ada ujian akhirnya itu harus ujian online secara proctoring. Itu juga satu pengalaman tersendiri untuk mahasiswa. Ada yang misalkan dia tidak perlu ujian itu, ada kuis-kuis, ada yang langsung bisa dia tahu ya bahwa dia ini dapat nilai berapa. Itu sangat membuat mahasiswa itu bisa betul-betul mengalami bermacam-macam cara mereka belajar untuk dapat menyelesaikan mata kuliahnya. Yang pasti kemampuan berbahasa juga akan meningkat juga ya Bu, apalagi kalau kita punya teman di grupnya dari negara lain ya. Oke, jadi memang ada banyak sekali ya, ini lebih menarik sudah pasti, yang pasti ada variasi cara belajar juga namanya makin banyak. Dan itu dari terakhir adalah peningkatan mereka berbahasa ya, karena harus beradaptasi dengan teman-teman dari negara-negara yang lain kalau seandainya belajar di BOL dan juga di AIS University. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini, saya kasih kesempatan teman-teman di sini Moodlers yang mau bertanya kepada Pak Agus ataupun Bu Yanti, silakan. Oke, baik. Di sebelah sana Mas, yang pertama boleh pinjam mic-nya. Silakan boleh berdiri, sebutkan namanya siapa dan dari mana. Halo, selamat siang Pak. Terima kasih. Saya Arif dari SMA 39 Jakarta, Cijantung. Senang sekali saya diberikan kesempatan untuk hadir di acara Moodle Mood ini. Terima kasih banyak dari awal sampai akhir
perwakilan dari sekolah khususnya di SMA. SMA. Gitu. Nah, bagaimana penerapan dari manajemen sistem ini di sekolah, Pak? Yang notabene itu kita sehari-harinya bertatap muka secara langsung dengan siswa. Dan bagaimana pula kita mensosialisasikan kepada teman-teman guru di sekolah agar mau menggunakan LMS ini, Pak. Dan kemudian interaksi terhadap LMS ini terhadap siswanya itu seperti apa? Nah, itu aja Pak pertanyaan dari saya. Jadi bagaimana intinya kita mensosialisasikan